Hi, welcome back to English with Mr. Marlon. Today in this video we are going to discuss about persiapan soal ujian semester 1 bahasa Inggris kelas 11. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas soal ujian semester bahasa Inggris ya semester pertama, tapi sini fokusnya untuk yang tesisnya, materi tesisnya. Oke, langsung saja. Ini ada beberapa soal yang berganda. Baiklah. Here we go. Nah, di sini ada nomor 1 ya. Nomor 1. Lihat dulu ya. When did the accidents happen? Nah, di sini ada pertanyaan, kapan kecelakaan itu terjadi. Nah, jadi di sini ceritanya kapan itu peristiwa terjadi. Nah, kemudian diberi respon di sini. Diberi respon di sini when the goods into the truck. Nah, di sini dia mintanya kira-kira apa? Nah, kalau ini kejadiannya ini di masa lampau, berarti bisa saja ini adalah past tense. Ya, kalau pertanyaannya past tense ya. Tetapi ketika ini ditanyakan kapan, berarti mengarah ke satu momen atau satu waktu tertentu ya di masa lampau. Nah, tetapi di sini dia mau responnya menggunakan peristiwa gitu ya, peristiwa, bukan ada keterangan waktu tertentu seperti itu jam ataupun hari ya, dia tidak sebutkan itu, tapi dia hanya memberitahukannya dengan menyebutkan peristiwa gitu ya, atau kejadian yang lain gitu. Oke, jadi kita lihat dulu di sini, kita bahas dulu ya. Berarti kalau begitu, ini kita meresponnya menggunakan tenses apa kira-kira. Nah, supaya ini ketemu, berarti kita akan memberitahukan di saat-saat tertentu peristiwa itu terjadi gitu ya. Berarti itu akan mengarah ke kejadian yang sedang terjadi pada saat itu. Kira-kira apa gitu ya. Jadi itu adalah past continuous ya. Past continuous. Inilah responnya yang mungkin akan bisa menyebutkan kapan itu kecelakaan itu terjadi. Oke, berarti kalau ini past continuous, berarti ini harus begini polanya ya. Atau where, kemudian ditambahkan verb ing di sini ya. Oke. Ya. Nah, ini polanya. Ini past continuous. Oke, jadi kalau ketika mereka titik-titik barang-barang ke dalam truk, berarti ketika mereka sedang memuat barang-barang. Oke, di sini ada were loaded, pilihan yang A-nya were loaded, B ini were unloading, C being unloaded, D were being unloaded, E were loading. Kalau kita lihat di sini, yang pilihan yang tepat adalah kalau were loaded ini ketika mereka dimuat. Yang dimuat siapa? Kok manusianya yang dimuat ya? Tidak mungkin ya. Seharusnya goods-nya ini, barang-barangnya ini yang dimuat. Nah, tapi sini maksudnya seharusnya ini kalimat-kalimat aktif ya, bukan kalimat pasif. Ini kalau ini kalimat pasif, jadi kurang tepat. Masa mereka dimuat? Nggak mungkin ya. Kalau ini were unloading, ketika dibongkar maksudnya barang-barangnya dikeluarin, sementara ini kan into masuk ke dalam, berarti seharusnya memuat bukan dibongkar. Kalau memuat kan memuat ke dalam, nah kalau dia membongkar kan dari truk. Oke, jadi jadinya masih juga salah ya, karena being unloaded ini juga salah, were being sedang dimuat salah juga, seharusnya mereka sedang memuat barang-barang, ini dia were loading, jadi ini yang benar, ini yang tepat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ada Ahmad dan ada Halimah. Ya, kita lihat dulu nih. What were you doing when I phoned your mother last night? Nah, di sini apa yang sedang kamu lakukan katanya. Apa yang sedang kamu lakukan, tetapi ini di masa lampau. Berarti ini bisa kita simpulkan adalah ini past continuous, sedang terjadi tapi di masa lampau. Ini buktinya di masa lampau. Kemudian ini buktinya di masa lampau, keterangan waktunya.
Oke, jadi ini past continuous ya. Oke, masih ingat tadi ya polanya ya. Past continuous itu berarti subject plus was were ya. Kemudian plus verb ing, kemudian plus subject. Oke. Berarti yang benar gimana nih? Nah, katanya gini, apa yang sedang kamu lakukan ketika saya menelepon ibumu tadi malam? Berarti si Halima, saya di TV, berarti saya sedang menonton TV. Menonton TV-nya itu kan di masa lampau, sedang menonton TV-nya juga di masa lampau, berarti past continuous. Nah, ikuti pola ini ya. Oke, jadi I was watching. Berarti jawab yang benar adalah ini. Kalau ini salah, ini present, ini present continuous, yang ini perfect, present perfect. Kalau ini future salah ya. Seharusnya mintanya aja past continuous. Karena kan pertanyaannya katanya di masa lampau dan sedang terjadi di masa lampau. Oke. Kita lanjutkan nomor 3. I was sleeping when my father blah 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 the announcements about me in the radio. I was sleeping. Nah, ini dia. I was sleeping. Oke, masih past continuous juga ya. Masih past continuous. Oke. Nah, ini kata kuncinya I was sleeping. Berarti ini past continuous sedang terjadi di masa lampau ya. Oke, when my father. Ketika ada when pasti ini diikuti oleh past tense. Oke, jadi mintanya di sini past tense. Kalau past tense gimana? Kalau past tense polanya kalau past tense polanya gimana? Nah, polanya adalah subjek pakai kata kerja bentuk kedua gitu ya. Plus subjek. Nah, kebetulan sini pilihannya adalah mendengar. Mendengar ini sebenarnya ini kata kerja yang tidak bisa dikontinuskan ya, atau maksudnya di sini kata kerja ini biasanya ini tidak dibuat dalam bentuk verb ing ya, verb ing ya. Oke, jadi dia kalaupun mau dibuat itu past tense ya. Oke, jadi dia sangat jarang sekali ini untuk dibuat dalam bentuk verb ing. Oke, sehingga ya sesuai juga setelah when kan dia harus past tense ya. Karena ini adalah kegiatan yang muncul ya. Kegiatan yang muncul pada saat kejadian utama ya, kejadian yang pertama itu sedang terjadi. Jadi yang ini when ini adalah kegiatan yang muncul ya. Oke, jadi yang pertama ini yang kedua. Oke, jadi kalau kita lihat di sini nanti when my father mintanya past tense bentuk kedua. Berarti father hear mendengar, berarti hear heard ya. Berarti ini bentuk keduanya. Oke. Jadi ingat ya, ini hear, bentuk keduanya itu heard, bentuk ketiganya juga heard ya. Oke. Ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Rina a bath when I pawned her. Rina a bath when I pawned her. Di sini kira-kira mintanya apa? Kalau kita lihat di sini diarahkan di sini adalah take a bath. Tetapi di sini kan di masa lampau. Oke, ketika di masa lampau. Berarti di sini ada yang sedang melakukan kegiatan, namanya Rina. Gitu. Jadi Rina ini sedang mandi gitu ya ketika saya menelepon dia. Nah, ketika di sini adalah past tense. Oke. Berarti kalau ini yang muncul kejadian yang kedua, berarti kejadian pertama ini sedang terjadi gitu ya. Berarti Rina sedang mandi ketika saya menelepon dia gitu ya. Berarti ini sedang mandi. Nah, sedang mandinya ini sekarang apakah masa sekarang atau masa lampau? Kita lihat dulu. Yang muncul itu di masa lampau, past tense. Berarti ini menjadi past continuous. Ya. Oke. Berarti Frida was taking a bath. Ini dia. Oh, ini salah ya. Ini salah, ini present continuous, ini juga salah. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Yeah, could you tell brother to meet me at the library tomorrow? Bisakah kamu memberitahukan kepada
saudara laki-laki, maksudnya di sini abang ya, untuk bertemu saya. Ini abang kamu maksudnya ya, your brother ini maksudnya. Ya, your brother. Brother to meet me at the library tomorrow. Sure. Nah, ketika di sini kan dia di sini ceritanya meminta supaya kamu memberitahukan kepada saudara laki-lakimu untuk bertemu ya ini ya yang menyuruh tadi ya, meminta tadi ya. Jadi di sini ceritanya dia kasih respon, sir, pasti atau tentu saja saya akan memberitahukan dia, kan gitu ya. Saya akan memberitahukan dia. Nah, sekarang di sini kalau cerita akan berarti ini sudah mengarah ke future gitu ya. Ini kan sudah mengarah ke future. Nah, kalau future berarti kita bisa membuat polanya seperti apa ini? Will atau shall ya. Kemudian kata kerja, pertama. Kemudian objek. Oke. Pasti, tentu saja saya akan memberitahu dia, kan gitu. Oke. Berarti sesuai dengan ini, sesuai dengan tesis ini, ini polanya berarti jawaban yang benar adalah ini ya. Oke. Itu. Kita lanjutkan. Nah, kenapa bukan E ya gitu? Kenapa bukan E? I will be telling him. Saya akan memberitahukan dia. Iya, ini tidak boleh pilihannya. Meskipun ini future, tapi ini kan dia sedang di suatu saat di masa akan datang akan sedang terjadi gini. Di sini tidak disebutkan bahwa dia hanya menjawab, merespon bahwa dia akan memberitahukan dia gitu ya. Ini dia hanya sekedar memberitahukan, tapi nggak disebutkan di situ bahwa pada saat yang akan datang itu ada peristiwa lain atau waktu tertentu yang dia sebutkan, tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Anwar was promoted president of your company last week. Nah, di sini ceritanya kalau last week berarti past tense ya. Wasn't he? Ya kan? Benarkah? I'm glad he was. Saya senang. Saya senang sini dia menjadi presiden, dipromosikan ya. He in this company 4 years. 4 years ini artinya bertahun-tahun gitu ya. Berarti sini mintanya sini ada work. Berarti kira-kira kalau dia titik-titik bekerja ya di perusahaan ini selama bertahun-tahun, dia tensinya minta apa ini kira-kira? Ya, berarti karena sini katanya 4 years selama bertahun-tahun, berarti dimulai di masa lampau dan masih ada hubungannya di masa sekarang. Dia dimulai masa lampau dan masih ada hubungannya di masa sekarang karena sampai sekarang dia masih bekerja gitu ya. Berarti ini hasil tensisnya adalah present perfect ya, present perfect tense. Nah, ingat ya, untuk memahami kalimat seperti ini kita harus tahu dulu ya, karena kan di sini diawali dengan past tense ya. Oke, I'm glad he was. Ini ceritanya bahwa dia masih bekerja di perusahaan itu gitu. Cuman dia dipromosikan. Oke, berarti kesimpulannya bahwa dia sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Oke, present perfect itu polanya seperti subject, have, has, plus verb 3. Oke, ini dia. Kemudian ini menggunakan for ini artinya selama, since ini artinya sejak. Dia mintanya tadi sini 4 years, selama bertahun-tahun, selama bertahun-tahun. Oke, ini polanya ya. Oke, ini polanya. Oke, jadi yang benar adalah ini pakai verb 3, work. Ya, ini kata dasarnya work menjadi work ya, plus ed ya. Oke, ini dia. Bentuk keduanya juga, bentuk ketiganya juga ini. Oke, jadi berarti yang benar adalah he has work. Nah, kita lihat di sini ada nggak sini has work. Oke. Nah, ternyata di sini dia mintanya kira-kira has work, di sini tidak ada
Dia dari sini has worked. Nah, kenyataannya dia juga masih sedang bekerja, di situ. Oke, masih sedang bekerja. Nah, kalau dia masih sedang bekerja, berarti ini menjadi present perfect continuous, gitu ya. Jadi ini kita ambil menjadi present perfect continuous. Oke. Ya, jadi dia present perfect continuous. Kenapa? Karena ceritanya dia masih bekerja di perusahaan itu. Artinya dia ketika dipromosikan dia tidak berhenti, tapi masih bekerja di sana gitu ya. Oke, berarti kesimpulannya berarti dia menggunakan present perfect continuous. Nah, polanya seperti apa ini? Have, has, ya. Kita tambahkan been. Karena di sini dia harus verbing ya. Setiap dia verbing pasti menggunakan to be. To be-nya adalah been. Oke, sama pakai for atau since. Nah, jadi polanya yang ini yang kita gunakan. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Oke. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, jadi ceritanya di sini adalah karena dia masih sedang bekerja di perusahaan itu, di perusahaan ini, maka dia ini ya menggunakan present perfect continuous. Nah, bagaimana kalau di sini tidak ada present perfect continuous, tapi dia ada present perfect? Ya, kamu boleh pilih present perfect. Nah, karena masih sama saja ya, karena dia masih ada hubungannya di masa sekarang. Oke, kita lanjutkan. What are you looking for? Apa yang sedang kamu cari? Berarti ini present continuous. Ya, ini present continuous. Nah, ini dia present continuous. Oke. My wallet. I don't know where. Dia sedang mencari dompet ya. Saya tidak tahu di mana. Di mana titik-titik meletakkannya gitu ya. Berarti di mana saya meletakkannya? Di mana saya meletakkannya? Kira-kira di mana saya meletakkannya ini apakah ini tensesnya present continuous juga atau past tense atau present perfect kira-kira? Nah, itu yang sekarang yang mau kita lihat. Oke, kita bahas ya. Katanya tadi di sini what are you looking for? Berarti di sini present continuous. Dia sedang mencari itu. Ya, sedang mencarinya di masa sekarang. Tapi dia tidak tahu di mana yang dicari adalah ini dompetnya ya, dompetnya. Dia tidak tahu, tidak tahunya di masa sekarang ya. Tidak tahunya di masa sekarang. Di mana dia meletakkannya. Nah, meletakkannya ini kira-kira apakah dia sudah terjadi dan masih ada hubungannya sekarang, bahwa dia juga tidak tahu gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Yang dia cari adalah dompetnya dan dia tidak tahu di masa sekarang. Oke, dia tidak tahu di masa sekarang berarti itu dompet dia sudah letakkan gitu ya. Tapi tidak tahu di mana karena sampai sekarang juga dia tidak tahu gitu ya. Oke, berarti ada hubungannya di masa sekarang. Oke, berarti saya tidak tahu di mana saya sudah meletakkannya gitu ya. Berarti ini merespon ini menggunakan present perfect tense ya. Present perfect tense. Oke, seperti tadi rumusnya itu ada have, ada has plus verb 3 ya. Oke. Nah, kenapa dia harus present perfect tense? Ya, karena hubungannya masa sekarang. I don't know ini kan present tense, sampai sekarang dia tidak tahu gitu ya. Berarti kita lihat dia present perfect tense. Berarti meletakkan itu put, bentuk ketiganya put sama ya. Berarti put ya, put sama juga ya. Ini bentuk ketiganya. Ini yang kita pakai. Oke, pakai have atau has. Di sini subjeknya ada I have put. Berarti I have put. Yang ini ya jawabannya. Adalah yang ini. Oke.
Sini ada Miss Rina, US English since 1989. Wah, sudah lama ya. Since berarti sejak. Oke, semenjak berarti sampai sekarang dia di sini mintanya mengajar ya. Berarti sampai sekarang masih mengajar, masih ada hubungannya di masa sekarang. Oke, kita lihat dulu. Berarti ini masih tenses yang sama ya, present perfect berarti. Present perfect. Oke, berarti present perfect kamu sudah tahu tadi ya apa rumusnya ya, polanya. Oke, Miss Rina has taught. Nah, karena teach itu bentuk ketiganya adalah taught ini ya. Jadi jawab yang benar adalah ini. Karena since ini adalah dari pola untuk keterangan waktu present perfect yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Could you please book me on the next flight to Mexico City? Maukah kamu pesankan saya penerbangan berikutnya untuk ke kota Meksiko? I'm sorry sir, our airline titik-titik to Mexico City. Di sini tidak not fly, berarti tidak terbang, berarti tidak. Ini berarti jalur penerbangannya tidak ada ke Mexico City gitu, berarti tidak ada. Berarti ini sudah fakta ya bahwa ini tidak ada. Oke, katanya tidak ada. Oke, berarti setiap kejadian atau peristiwa yang sudah menjadi fakta dan benar, mulai dari kemarin, sekarang sampai besok juga begitu. Berarti itu adalah tenses present tense ya. Present tense. Oke, karena present tense ini adalah kegiatan atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang, kebiasaan, atau ini menjadi fakta yang benar gitu ya, fakta peristiwa yang benar. Berarti kalau demikian our airline, jawab yang benar adalah doesn't fly. Kenapa? Present tense itu kan ini subject plus verb one plus subject. Plus object ya. Ini dia. Oke, kalau dia karena ini mintanya kan tidak, berarti bentuk negatif ya, subject bisa pakai don't atau doesn't sesuai dengan subjeknya ya, atau doesn't plus verb one. Oke. Kenapa ini harus pakai doesn't? Karena our airline ini kan sifatnya singular satu ya, penerbangannya ya, jalur penerbangannya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. May I borrow your magazine? Dari sini, bolehkah saya meminjam majalahmu? I'm sorry, my sister. Titik-titik. Ya, berarti sini membaca. My sister, I'm sorry, maaf. Saudara perempuan saya masih membacanya. Kakak saya masih membacanya. Contohnya gitu ya. Berarti kalau dia ceritanya masih membaca, berarti ada hubungannya di masa sekarang. Berarti sedang berlangsung atau sedang terjadi gitu ya. Oke, berarti ini kalau dia sedang terjadi dan itu di masa sekarang, bukan di masa lampau ya, tapi di masa sekarang, maka itu adalah present continuous gitu ya. Ingat aja kalau ini sedang berlangsung, sedang terjadi, kapan? Di masa sekarang, berarti continuousnya itu di present gitu. Oke, berarti polanya seperti apa? Subject, to be, is, am, are. Sesuaikan aja apanya ya, subjeknya ya. Kemudian verb in. Oh, dan object. Berarti I'm sorry, my sister is still reading. Ini dia. Kan to be-nya is, ya pakai is ini ya. Kemudian reading pakai. Contohnya ini ya. Yeah, we went to the movie last night and I thought we went to the movie last night and I thought. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini ada past tense ya, ada past tense. Oke. Ini past tense, keterangan waktunya last night and I thought. Oke. Karena ini ceritanya di masa lampau, berarti menurut saya filmnya itu gimana gitu ceritanya. Oke, berarti filmnya juga bagus. Karena yang dia lihat itu kan menurut dia ya, karena menurut dia bahwa film itu bagus. Pada saat itu, pada
saat yang tadi malam dia, menurut dia bagusnya kan gitu. Oke, berarti adalah the film was good. Ceritanya ini past tense ya. Berarti mintanya di sini adalah past tense. Oke, dia mintanya past tense. Oke, berarti sini subject. Nah, karena di sini subject pakai verb to ya. Oke, plus object. Tapi di sini tidak ada kata kerja. Karena di sini kan tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kerja pakai to be. Ya. Kalau itu tidak ada kata kerja menggunakan to be. Ya. To be-nya apa? Was, were. Kemudian non verb. Oke, gitu ya. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Oke, kita lanjut. Last week, Rini, a holiday. She didn't go for a picnic. She went camping. Last week, Rini. Nah, di sini kan Rini. Katanya ceritanya di masa lampau. Berarti ini pasti past tense ya. Past tense. Oke. Kalau past tense berarti menggunakan kata kerja bentuk kedua nanti. Oke. Ini have a holiday. Berarti yang kata kerjanya adalah have. Oke, dia mintanya kata kerja bentuk kedua, berarti jadi had. Ya, karena have, bentuk keduanya adalah had. Bentuk ketiganya juga had. Oke, ini ya, berarti yang ini kita ambil. Berarti jawabannya adalah ini, had. Oke, kita lanjutkan nomor 13. My daughter did a lot of photographs of the Borobudur when she went there on her last vacation. My daughter. Nah, di sini my daughter-nya di sini ceritanya dia mengambil gambar, banyak gambar ya. Mengambil banyak foto Borobudur gitu. Ketika dia pergi ke sana. Ini ceritanya ketika berarti ini di masa lampau gitu ya. Ini berarti ya ini dia masa lampau ya. Ini pas. Nah, tapi di sini ceritanya gimana nih? My daughter dia mengambil gambar gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita perhatikan ya. Dia mengambil gambarnya itu ketika dia pergi ke sana ya, maksudnya pergi ke Borobudur gitu ya. Oke. Berarti kalau di sini adalah mintanya adalah pasti berarti peristiwa mengambilnya itu di masa lampau. Oke, berarti kita lihat sini kalau dia past tense berarti menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Oke. Mengambil situ artinya bahasa Inggrisnya take ya. Oke, karena ini dia harus bentuk kedua maka ini jadi harus took. Oke, took ya. Berarti jawabannya adalah dia took a lot of photographs of the Borobudur when she went there. Oke. Kita lanjutkan nomor 14. Abdul blah 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 mathematics at this moment berarti sekarang ini ya sama seperti now ya, sama dengan now. Oke, berarti sekarang ini di masa sekarang berarti karena ini kejadiannya sedang berlangsung ya, berarti continuous ya, kalau sedang berlangsung sedang terjadi di masa sekarang maka present continuous berarti ya, present continuous. Oke, berarti kalau present continuous berarti menggunakan subject, to be-nya is MR ya, ingat aja ya. Kemudian ini verb ing, subject. Oke, ini dia. Maka Abdul is studying. Ini ya, jawabannya ini ya, is studying. Oke, soal terakhir ya. Our class. Nah, perhatikan di sini menyebutkan jadwal. Jadwal. Nah, untuk jadwal ini adalah suatu ketetapan atau suatu aturan dan ini merupakan fakta, informasi. Nah, setiap kalau ada informasi fakta dan seperti itu jadwalnya maka ini selalu dalam bentuk present tense ya, present tense. Oke, present tense. Oke, jadi ini our class mulai starts ini ya. Starts ya, berarti kata kerja bentuk pertama ya, tambah s ya, karena kelasnya satu ya ceritanya. Oke, starts
Oh, polanya dulu ya. Polanya dulu subject plus verb one atau tambahkan s ya, tergantung ya subjeknya ya. Kemudian objek. Oke, jadi our class starts at 7 and it finishnya tambah s juga, finishes ya, karena subjeknya it. Nah, kalau apabila subjeknya it atau she, he, atau it, maka kata kerjanya nanti itu ditambahkan s atau is, tergantung kata kerjanya gitu ya. Oke, start menjadi starts tambah s ya. Kemudian finish ini ditambahkan is. Oke, jadi mulai dan selesai, ini dia. Ini menggunakan present tense. Oke, jawaban yang benar adalah ini. Oke, demikianlah kisi-kisi atau latihan soal ya untuk soal ujian bahasa Inggris ujian semester pertama kelas 11. Dan ini juga nanti boleh juga digunakan untuk kelas-kelas lain seperti kelas 10 ataupun kelas 12 ya. Karena ini persiapan khusus untuk tesisnya. Oke, demikianlah pembahasan soal-soalnya. Ya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan share kepada teman kamu supaya teman kamu juga dapat merasakan manfaat dari video pembelajaran ini. So, I want to say thank you very much. See you next time.